Indonesia. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Halo, selamat siang. Saya Elsa Yokergo Sitahelo, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, SMP Negeri 1 Teluk Umar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan menyampaikan video UPIN dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Ibu akan mempersilakan Yudit untuk memimpin doa agar supaya pelajaran yang kita belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, disilakan Yudit. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, saya mengajak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yudit. Anak-anak, mari kita ekspresikan rasa patriotisme kita, rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya dipersilakan berdiri. Siapa saja yang tidak hadir? Silakan. Ayo, ada berapa orang yang kursi kosong? Berapa? Oke, bagaimana kita kelas? Berapa? 7? 7. Oh, 7. Oke, 7 orang ya yang tidak hadir. Iya. Walaupun teman-teman kita 7 orang tidak hadir, tapi kalian semangat ya tidak? Semangat. Kita belajar mengenai materi. Silakan aku. Oke, tepuk. Minggu lalu kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Siapa yang masih ingat struktur teks prosedur? Ada berapa? Silakan. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Tepuk tangan untuk Desi. Teks prosedur memiliki struktur ya, ada 4. Yang pertama itu adalah judul, kemudian tujuan, kemudian apa lagi? Langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 4.6. Kita baca sama-sama ya. Ya, silakan 1, 2, 3. Menyajikan data
tentang struktur dan kaidah penggunaan kalimat tanda baca ejaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah kalian menyimpulkan urutan cara masak pop mie instan, kalian dapat mengerjakan secara langsung cara masak pop mie dengan tepat. Bisa? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan menyimpulkan serta kita akan mengerjakan cara masak pop mie. Karena kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Siapa di sini yang sudah pernah makan roti? Oh, semua ya? Semua pasti sudah makan roti kan? Oke, turunkan tangan. Coba Ibu mau tanya ya, apakah kalian sudah pernah membuat roti? Sudah. Caranya tuh susah atau gampang? Oh, susah-susah gampang ya? Ya, susah-susah gampang. Kalau susah karena kita tidak apa? Tidak tahu cara membuat, ada langkah-langkahnya baru kita bisa mengetahui cara membuatnya. Nah, itu roti. Roti enak atau tidak? Enak. Iya, enak. Nah, enak itu karena kita membuatnya dengan baik dan hasilnya itu pasti baik. Karena sesuai dengan langkah-langkah. Nah, kalau struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama itu adalah judul. Yang kedua ada Tujuan. yang ketiga ada Langkah-langkah. langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Dalam menulis teks prosedur harus terdapat judul. Kenapa harus terdapat judul? Karena pembaca akan mudah untuk mengetahui apa? Sesuatu hal yang akan dilakukan, seperti yang tadi aku katakan. Contohnya roti. Aduh, roti itu enak sekali. Kalau tidak tahu buat, mau bisa makan di mana, ya kan? Nah, kita hanya bisa tahu makan, tapi kita tidak tahu cara membuat. Ada yang bilang tadi bahwa kita bisa membuat tapi susah-susah gampang, Ibu. Nah, kita harus mengetahui dulu langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah itu harus sesuai dengan urutan. Ya, kemudian yang keempat, ada penutup. Pada bagian ini biasanya berisi tentang ucapan selamat mencoba dan penekanan pada keuntungan dan menerapkan prosedur tertentu. Nah, ingat ya, ada 3 macam teks prosedur: protokol, sederhana, protokol, dan kompleks. Kira-kira sebentar nanti ketika kalian mempraktekkan cara membuat pop mie instan, kira-kira teks cara membuat pop mie instan ini termasuk dalam teks prosedur apa? Ya? Nah, apakah teks prosedur sederhana atau teks prosedur protokol atau teks prosedur kompleks? Nanti kita lihat sebentar. Sebelum kalian berdiskusi, kalian akan menyimak video dulu. Untuk kalian sebelum itu masuk dalam kegiatan diskusi. Apakah kalian pernah masak lapar, tapi di rumah tidak ada makanan? Tenang saja, karena sekarang ada pop mie instan yang dapat diseduh dengan mudah dan dapat buat kalian kenyang. Pada video kali ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menyeduh pop mie instan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan, seperti 1 cup pop mie instan dengan rasa apa saja. Yang kedua adalah gunting. Dan yang terakhir adalah air panas. Jika alat dan bahan telah siap, maka kita masuk ke langkah-langkah. Pertama, lepaskan bungkus plastik pada pop mie instan. Kemudian, bukalah setengah dari penutup kertas pop mie instan. Setelah itu, keluarkan bumbu yang ada di dalam pop mie instan beserta garpu plastiknya.
Dan langkah yang keempat, buka dan masukkan semua bumbu dalam cup pop mie instan. Setelah semua bumbu telah dimasukkan, tuang air panas ke dalam cup pop mie instan sebanyak 350 cc atau sesuai selera yang Anda inginkan. Kemudian, tutup pop mie dengan penutup yang telah kita buka setengah tadi. Tunggu hingga 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup pop mie dan kemudian aduk hingga merata. Selamat, pop mie buatan Anda telah siap untuk disantap. Mudah bukan? Dan sekarang Anda dapat mencoba dan memilih pop mie buatan Anda sendiri. Selamat mencoba! Ya, bagaimana, enak atau tidak tuh? Enak. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk dalam kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi ini Ibu bagi ke dalam 3 kelompok ya, yang sudah ada di sini. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oh ya, kelompok 3. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, baik anak-anak. Jadi, petunjuknya adalah Ibu akan membagikan LKPD atau lembaran kegiatan untuk kalian bekerja mengerjakan ketika sebentar nanti Ibu akan memutarkan video. Kemudian kalian akan menyimak dan kalian akan mengerjakan soal yang berada di dalam LKPD. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan, setelah itu ada kertas yang nanti Ibu bagikan ke kalian. Kertas ini, kertas ini nih, nanti kalian akan menempelkan, ya, menempelkan satu terserah kalian, ya. Pokoknya kreatif, sekreatifnya kalian menempelkan kertas ini pada kertas manila ya. Jadi nanti kalian akan menempelkan. Tapi kalian harus menjawab ini dulu ya. Nah, setelah menjawab, hasil akhirnya kalian akan mempresentasikan. Cara mempresentasikan adalah kalian mengerjakan atau mempraktikkan cara masak pop mie. Oke, silakan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, ini kelompok 3. Oke. Selamat bekerja ya. Ibu memberikan waktu untuk kalian 10 menit. Cukup atau tidak? Oke, cukup. Yang mau kalian kerja masing-masing kelompok silakan ditempelkan. Ya, kertas yang tadi sudah bagikan.
cara memasak pop mie instan dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, struktur, dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Yang pertama, judul dari teks prosedur ini adalah cara membuat pop mie instan. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada pembaca cara memasak pop mie. Selanjutnya, alat dan bahan. Oke, alat dan bahan. Alatnya Kemasan pop mie 2 air panas, 3 gunting. oke. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat pop mie instan. Oke. Langkah-langkah yang pertama, buka penutup pop mie, kemudian keluarkan bumbu. Iya. Ya, keluarkan bumbu. Oke, baik. Lanjut ya. Dan yang kedua, buka bumbu pop mie menggunakan gunting, lalu tuang ke dalam cup. Dan yang ketiga, tuangkan air panas. Panas. Dan yang keempat, tunggu sekitar 5 menit agar mie-nya matang. Buka tutupan pop mie, kemudian aduk hingga merata. Ya, aduk, aduk. Iya, aduk dia sampai merata. Oke. Coba angkat. Iya, oke. Dengan pop mie siap disajikan. Ya, pop mie siap Disajikan. Penutup pop mie dapat dinikmati di mana saja. Pop mie kurang baik bila dikonsumsi setiap hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikianlah presentasi kami. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 2, 3 untuk menanggapi hasil kerja kami. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Saya Ibu. Oh ya, silakan. Mengapa hanya tuangkan air panas? Seharusnya tuangkan air panas secukupnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi pertanyaan kelompok 2 kepada kelompok 1. Kelompok 1, mengapa sampai cuma menuangkan air panas saja? Seharusnya ada takarannya, ya kan? Jadi masukan yang baik dari kelompok 2 yaitu harus apa? Mempunyai takaran yaitu secukupnya, kira-kira mungkin 2 gelas air atau 1 gelas air, ya kan? Ya, supaya rasanya tidak tawar. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sekali lagi. Nah, ada lagi. Kelompok 3, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Kami kelompok 3 akan menanggapi hasil kerja kelompok 1 pada poin tujuan. Tujuan teks prosedur.
Cara masak pop mie ini adalah untuk memberi tahu kepada para pembaca. Menurut kelompok kami, memberi tahu itu harus jelas memberi tahu hal apa, sehingga pembaca akan mengetahui tujuannya jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok 3. Satu untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 atas pertanyaan yang baik. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahu kepada pembaca cara masak atau menyajikan pop mie instan dengan cepat. Oke. Lanjut. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Bagaimana kelompok 3-2? Sudah jelas? Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Demikianlah diskusi kami. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai cara masak pop mie dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar sesuai urutan struktur teks dan juga kaidah kebahasaan. Oke, kita akan lanjut dengan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk melaporkan hasil kerja kami mengenai penyimpulan dan mengerjakan cara masak pop mie instan dengan memperhatikan struktur pilihan kata, kaidah kebahasaan dengan tepat. Yang pertama, judul. Judul dari teks prosedur adalah cara menyajikan pop mie instan. Yang kedua, tujuan. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada pembaca cara menyajikan pop mie instan. Yang ketiga, langkah-langkah. Struktur dan kaidah kebahasaan. Judul. Cara menyajikan pop mie instan. Cara menyajikan: 1. Buka penutup pop mie, kemudian keluarkan bumbu yang ada di dalamnya. Buka bumbu pop mie menggunakan gunting, lalu tuangkan bumbu pop mie ke dalamnya. Terus 3. Tuangkan air panas. Selanjutnya, tunggu sekitar 3 menit agar mie matang. Oke. Tutup. Buka pop mie, kemudian aduk hingga merata.
6. Pop mie siap disajikan. Wow, enak ya. Sebentar, nanti selesai kalau kalian makan ya. Oke, lanjut. Demikian presentasi kami. Kesempatan diberikan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan, saran maupun tanggapan. Ya, silakan kelompok 1 ada pertanyaan. Kelompok 3? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Kelompok 3 akan menanggapi hasil kerja kelompok 2. Kelompok 2 sudah baik dalam cara menyajikan masak pop mie sesuai struktur. Namun pada poin 4 yaitu bagaimana penutup pop mie dapat dinikmati di mana saja. Benar, namun pada bagian penutup harus tampakah apakah pop mie. Oke, Baik, terima kasih kelompok 3 atas tanggapan yang baik. Jadi menurut kelompok kami sebagai tambahan pada poin 4 yaitu pop mie kurang baik jika dikonsumsi setiap hari. Apakah jelas kelompok 3? jelas? Jelas. Oke, lanjut. Baik, apakah ada pertanyaan, saran, tanggapan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada lagi. Oke, lanjut. Jika tidak ada, demikianlah diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak sekalian, jadi luar biasa ya kerjasama antara kalian. Kelompok 1, kelompok 2 sudah presentasi dan kelompok 3 sudah memberikan tanggapan. Nah, selanjutnya nanti kelompok 3 bisa mempraktekkan sendiri bagaimana cara membuat pop mie dengan cara yang langkah-langkahnya yang tepat. Ya, kita mengulas kembali ya tentang langkah-langkah atau alat dan bahan ya. Yang pertama alat dan bahan. Yang pertama alat apa yang disiapkan untuk membuat pop mie? Yang masak pop mie. 1 bungkus pop mie, 1 cup pop mie. Kemudian yang kedua air panas. Air panas itu apa? Secukupnya atau? Secukupnya. Kemudian yang ketiga gunting. Oke, gunting untuk apa? Gunting guntingan bumbu. Oke, pintar sekali ya. Jadi itu merupakan alat dan bahan. Kemudian kita beranjak kepada langkah-langkah. Tadi kalian sudah menonton video yang ditampilkan oleh seorang siswa ya, video cara membuat pop mie ya, cara memasak pop mie ya. Yang pertama, bagaimana itu? Yang langkah yang pertama, kita buka bungkus pop mie. Ya, buka penutup bungkus pop mie ya. Kemudian ya, keluarkan bumbu dan gunting bumbu. Siram ke dalam pop mie. Oke, siram ke dalam pop mie. Setelah itu tuangkan air panas secukupnya. Tuangkan air panas secukupnya. Kemudian tunggu 3 menit. Tunggu 3 menit hingga matang. Kemudian yang berikut bukan tutupan pop mie, kemudian kemudian diaduk hingga merata. Dan yang terakhir pop mie siap disajikan. Oke, kita untuk kita semua. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah kalian lakukan kerjasama antar kelompok. Berikutnya adalah evaluasi. Jadi ibu akan mengetes kembali atau mengecek kembali apakah kalian masih ingat dengan hal-hal yang sudah kalian lakukan. Ya? Ya, silakan kalian bagi ke teman yang sana, di sana, bagi kertas untuk kalian membuat evaluasi yang mengerjakan soal. Untuk evaluasi, silakan kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Ya, pertanyaannya yang pertama, uraikanlah struktur teks prosedur mengenai cara masak pop mie instan dengan tepat. Kemudian yang kedua, sebutkan kalimat perintah dan kalimat larangan mengenai cara masak pop mie instan. Kemudian yang ketiga, cara masak pop mie instan termasuk dalam macam teks prosedur. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di
disimak. Ya, tadi kalian sudah membuat secara detail bahwa yang pertama adalah buka tutup pop mie, kemudian Keluarkan bumbu, kemudian tuang air yang panas secukupnya, terus guntingkan bumbu, kemudian masukkan bumbunya, kemudian Tunggu 3 tunggu 3 menit. menit ya. Tunggu 3 menit sampai matang. Hingga matang. Kemudian aduk merata. Oke. Oke, mantap sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi anak-anak, ini adalah proses pembelajaran kita di hari ini mengenai teks prosedur. Ibu harapkan kedepannya kalian bisa belajar dengan baik, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian, bukan hanya sampai pada SMP saja, tetapi kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang ya. Jadi kalian harus tetap semangat dan harus fokus ya, serius untuk belajar supaya segala materi ilmu yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, baik anak-anak sekalian, ini merupakan perjumpaan akhir dari perjumpaan kita di hari ini. Minggu depan kita akan berjumpa kembali lagi dengan pembelajaran yang baru ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya untuk kalian, tugas mandiri untuk kalian kerja di rumah ya. Kerja tugas di rumah nanti sebentar soalnya Ibu akan bagikan ya. Pekerjaan Ibu akan bagikan kepada kalian masing-masing. Silakan kalian bagikan untuk teman-teman. Ya, satu persatu. Ya. Ya. Oke, baik. Sudah semuanya sudah dapat tugas? Ya. Dengan pertanyaan ada di situ, silakan kalian kerjakan nanti di rumah, ya? Di rumah. Oke, baik anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu, Ibu mengajak semuanya duduk dengan baik. Dan kita akan mengakhiri dengan berdoa. Ibu mempersilakan Sali ke depan untuk menutup pembelajaran.